Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa semuanya di sini ya, yang menonton channel yang sangat luar biasa ini, saya kasih tahu ke Anda semuanya, jangan sampai Anda itu terpengaruh dengan channel-channel yang mengatakan US dollar sudah menurun dan sudah melemah dan beli saham. Hati-hati, saya kasih tahu Anda bahwa ancaman terbesar di era suku bunga yang tinggi ini, ya, suku bunga ini akan sangat tinggi sekali dan itu tidak selesai di tahun 2023, bahkan sampai tahun 2024. Ingat itu. Jadi kalau Anda masih dengar channel sebelah yang mempromosikan untuk membeli saham, ya siap-siap aja Anda ratap tangis air mata darah karena Anda akan dua pilihan, Anda cut loss lagi dan Anda menunggu sampai waktu yang lama harga saham Anda nggak naik-naik ya. Saham itu bagi saya bukan suatu hal yang bagus buat Anda karena indeks harga saham naik belum tentu saham Anda naik. Logika, Anda tanya 90% orang yang trading saham seperti itu. Hal ini kita sudah alami dari tahun lah. Saya di dunia keuangan ini dari tahun 1998. Ya, dari saham itu masih sepi, investor lokal itu sedikit, ya. Masih ada Bursa Efek Surabaya belum gabung menjadi Bursa Efek Indonesia, ya. Ya, saya sudah 24 tahun di dunia keuangan ini. Saya mulai dari trading future sampai saya bekerja di perusahaan sekuritas, ya. Saya mungkin di konten channel-channel YouTube ini yang paling tua, yang paling lama di dunia keuangan. Saya 24 tahun. Coba Anda cek channel-channel YouTube tentang ini. Saya sudah melihat. Karena saya ini baru mengenal YouTube itu tahun 2021 bulan Oktober. Karena dikasih tahu. Saya melihat bahwa ternyata apa yang mereka buat di konten-konten YouTube itu sama sekali tidak mengedukasi yang benar. Makanya saya pertama kali membuat konten YouTube ini. Saya ini sudah 24 tahun di dunia keuangan. Dari tahun 1998. Saya mungkin yang paling lama. Ya, 24 tahun. Memang saya tidak punya gelar seabrek-abrek di belakang nama saya. Seperti banyak konten YouTube memamerkan gelar yang seabrek-abrek. Dia sebagai mentor terkenal, gelarnya seabrek-abrek. Saya tidak ada. Tetapi saya 24 tahun di dunia keuangan ini. Saya melihat chart, sekali melihat aja sudah tahu bahwa tahun depan akan terjadi kehancuran besar. Waktu itu sejak pandemik ya, itu saya sudah masuk dengan posisi sell terus di dunia futures. Dan saya sudah keluar dari saham. Saya sudah meramalkan tahun 2022. Saya sudah tahu bahwa akan terjadi pengulangan di 2 tahun kemudian. Jadi 2022 saya sudah mengatakan akan terjadi kebangkrutan. Sebelum saya mengenal YouTube. Nah, setelah saya mengenal YouTube itu di 4 Oktober 2021 saya buat konten pertama saya tentang kehancuran kebangkrutan ekonomi dunia. Karena yang menjadi penyebab masalah sebelum orang dunia tahu sekarang ini sudah, kalau Anda buka YouTube channel ini banyak sekali orang sudah bicara tentang inflasi 2023 kiamat lah. Saya dari tahun 2021 tahun lalu gak ada seperti itu. Tapi saya sudah mengatakan bahwa inflasi akan terjadi tinggi di tahun 2022. Belum terjadi perang, ya Anda boleh cek aja siapa yang paling lama, siapa yang paling duluan di sini. Saya sudah bicara dari dulu rupiah 18.000. Ada yang mengatakan 15.000. Dia ulang-ulang, baru sudah deket-deket ini, sudah deket 16.000, baru dia ngomong. Saya dari rupiah, sejak itu kalau Anda lihat konten saya yang pertama kali, itu rupiah masih 14.190 kalau nggak salah. Saya bilang tidak akan menembus ke 13.000, tidak ada. Inilah yang paling terakhir saya katakan. Ini harga rupiah terkuat terakhir sepanjang masa di 14.190 atau 14.090 kalau nggak salah. Waktu itu di 4 Oktober 2021. Dan ternyata tidak pernah lagi menembus harga di bawah itu. Jadi di bawah 14.190 itu tidak pernah di bawah itu lagi. Sejak saya buat konten itu saya mengatakan Anda boleh cek dan tidak ada. Nah, kalau orang tidak levelnya di bawah tidak bisa mengatakan seperti itu. Dan tidak ada. Dan saya berani katakan bahwa tidak akan Anda melihat lagi harga 13.900.
Dan tidak ada sampai sekarang ini. Dan saya mengatakan menuju ke 18.000. Kalau ada konten yang mengatakan bahwa rupiah 16.000, 15.000, itu sudah bulan-bulan Mei, Juni, sudah dekat-dekat. Sudah mulai tren naik, baru ngomong. Semua juga bisa, Anda juga bisa. Anak SD juga bisa. Itulah. Saya tidak terkenal, tidak ini, karena tidak punya gelar. Itulah kelemahan orang yang tidak terkenal, yang tidak punya gelar. Tetapi saya 24 tahun di industri ini. Saya boleh kasih tahu ke Anda, sebelum terjadi saya sudah tahu bahwa inflasi tinggi, Amerika akan naikin suku bunga. Dan penyebab kebangkrutan itu adalah ujung-ujungnya kalau suku bunga naik, itu udah pasti. Gagal bayar itu udah pasti. Sudah pasti gagal bayar. Semua utang-utang korporasi-korporasi besar gagal bayar. Itu sudah pasti. Tok, tok, tok. Inilah penyebab kehancuran. Dari tahun lalu sudah terseok-seok itu. Perusahaan properti besar. Evergrande. Banyak macam itu. Sudah lupa saya. Tahun lalu di China. Ini nanti berimbas ke Amerika. Yang kena nanti perusahaan-perusahaan di Amerika nanti. Gagal bayar. Dan itu dampaknya ke Indonesia. Nah, minggu ini saya kasih tahu Anda, ini saya buat konten ini 18 Oktober 2022. Hari Kamis 20 Oktober 2022, rencana Bank Indonesia akan menaikkan BI rate. BI rate naik lagi 0,25% atau 25 basis point. Jadi 4,25 jadi 4,5%. Maka inilah penyebab lagi ekonomi akan turun dan banyak usaha-usaha yang gagal bayar. Ya, banyak akan terjadi kredit macet. Usaha-usaha akan gulung tikar. Properti akan lesu-lesu selesu-lesunya. Ya. Maka tenaga kerja dampaknya ke bawah. Jadi ekonomi kalau ada para ekonom, ya, para ahli yang mengatakan Indonesia fondasinya kuat, UMKM, ya, usaha kecil menengah banyak. Hey, Anda sekolah di mana? Aduh, kadang-kadang itu bicara itu tidak mengedukasi masyarakat. Anda tidak jujur. Secara logika, ya, UMKM, usaha mikro kecil menengah. Namanya aja sudah mikro kecil menengah. Berarti apa? Itulah yang usaha yang paling lemah, tidak kuat, fondasinya rapuh. Mana bisa bilang itu kuat? Usaha besar. Semua itu mendapatkan curahan berkat dari mana? Dari usaha besar. Tolong sayangku, usaha besar. Saya bicara sederhana ya, supaya Anda mengerti. Usaha besar. Itulah fondasi terkuat, dapat curahan berkat. Kalau usaha besar sudah gagal bayar, sudah setengah mati dalam menjual, sudah mengurangi produksi, sudah banyak PHK, segala macamnya kesulitan yang mereka hadapi, maka mereka pikir begini, mendingan gue tutup usaha aja, gue kurangi usahanya. Sedangkan suku bunga naik terus, gue simpan aja di bank. Surat utang Amerika gue beli aja. Gue beli semuanya surat-surat utang. Apa yang dikeluarkan obligasi gue beli. Gue cari aman untuk hidup gue dan bisnis gue. Mereka mengurangi usahanya, menutup. Bahkan ada yang bangkrut, rugi, gagal bayar. Maka dampaknya uang itu akan kering dari atas. Hujan itu tidak turun, akan jadi kering. Ngerti kering gak? Tidak ada hujan dari atas, hujan berkat, hujan duit itu tidak ada. Maka usaha menengah kecil mikro, usaha kecil mikro menengah tidak dapat curahan berkat itu. Karena karyawan-karyawan itu semuanya seperti di konten-konten saya sudah kena PHK, sudah potong pajak, potong gaji segala macam. Mereka mengurangi belanja. Kalau mereka sudah mengurangi belanja, logika usaha kecil itu akan mati. Begitu cara berpikirnya. Kenapa saya heran ya, para ekonom kenapa bicara kayak begitu? Padahal gelarnya profesor, saya abrek-abrek loh. Logikanya kebalik-balik.
Bagaimana bisa jalan sedangkan orang di kiri kanan tidak ada uang untuk belanja? Itu logika. Kita tidak usah bicara pakai data-data seabrek-abrek. Kita bicara logika saja. Uang mengalir dari mana? Ujung-ujung itu bangkitkan ekonomi itu ujung-ujung adalah belanja. Jadi kita bicara tuh ujung-ujung mutar balik belanja. Kembali lagi ke belanja. Belanja berkurang ya usaha mati. Jadi Anda ini yang pekerja kantoran yang mempersiapkan diri untuk usaha-usaha, siap-siap. Lebih baik jangan Anda ambil risiko. Semua orang akan melakukan usaha-usaha begitu, UMKM itu. Sedangkan curahan berkatnya mana? Mana siapa yang belanja? Logika. Maka Anda akan berjamaah, tutup berjamaah. Rugi lagi. Itu fenomena yang akan terjadi secara logika. Ini konten edukasi secara logika loh. Di tempat sana tuh nggak ada logika, asal ngomong doang. Masa suruh beli saham lagi? Bagaimana logikanya suruh beli saham? Sementara mau ambruk, hancur, perusahaan besar mau bangkrut, gagal bayar. Kita ini ya, perlu Anda sadari dan Anda tahu diri bahwa kita negara Republik Indonesia, mohon maaf ya, kita ini adalah emerging market. Kita punya gelar, status kita adalah negara berkembang. Kita bukan punya status negara maju. Apa itu negara berkembang? Negara berkembang artinya negara-negara yang, saya bicara yang sederhana aja, pendapatannya itu masih di bawah. Lebih banyak itu kelas menengah dan miskinnya banyak. Itu namanya negara berkembang. Begitulah kura-kura sederhana supaya Anda paham. Negara maju itu banyak lebih. Negara maju yang kaya-kaya itu aja sekarang sudah mulai kesulitan biaya hidup, sudah susah karena inflasi yang terjadi tinggi sekali. Mereka sudah, wah luar biasa lah, negaranya sudah ambruk, mata uangnya sudah jatuh dalam terhadap apa? US dollar. Di Eropa sana, di Inggris, di Jepang, yang menerapkan suku bunga rendah, hancur, habis mata uangnya. Berarti apa? Ekonominya sudah terganggu. Lah kita punya daya tahan apa yang selalu dikatakan daya tahan, daya tahan? Apanya daya tahan? Ya, emang kita negara kaya? Tunggu waktunya itu deh, yang data-data sudah menunjukkan ekspor sudah menurun. Ya, daya tahan yang kalian katakan itu mungkin ekspor itu. Harapan di batu bara, minyak sawit, nah itu sudah mulai menurun. Karena apa? Tidak mungkin Anda punya daya tahan jika orang tidak belanja. Kan ujung-ujungnya kita bicara belanja. Negara Eropa sana sudah tidak belanja, China sudah tidak belanja, India tidak belanja, Jepang semuanya tidak belanja ke kita. Maka bersiaplah kita jebol itu yang kalian katakan daya tahan itu. Jadi ini kita bicara secara logika supaya Anda itu mempersiapkan diri. Jangan selalu mengatakan ekonomi kita baik-baik saja, kita punya daya tahan, kita komoditas. Sampai detik ini masih saja lagu itu diputar terus. Itu lagu lama. Saya dari tahun 1997, 98 selalu itu aja yang diomongin terus berulang kali tentang fondasi ekonomi yang kuat. Buktinya saya saksi hidup tahun 1997, 1998. Waktu itu saya belajar saham. Saya kerja pertama kali setelah kejatuhan rezim Soeharto, tetapi saya di kuliah saya ikuti saham, saya trading saham, seminar saham. Saya belajar saham. Tiap hari saya lahap itu koran bisnis Indonesia, data-datanya. Karena saya termasuk penjual koran, loper koran bisnis Indonesia. Di saat itu saya melihat kondisi itu dan semua ekonom berbicara seperti itu. Cuma yang hebat Pak Rizal Ramli. Jadi itulah yang saya katakan kepada Anda semuanya. Saya ini punya pengalaman 24 tahun. Krisis subprime mortgage tahun 2008 saya ludes. Jadi saya katakan kepada Anda semuanya ini hal yang kita ini punya jam terbang. Beda orang yang baru belajar sama punya jam terbang. Intuisi kita lebih tajam, feeling kita lebih tajam. Sekali melihat aja udah tahu. Makanya saya katakan segala daya upaya yang dilakukan oleh bank-bank sentral, para gubernurnya, seperti di Eropa, di Inggris, di mana saja, di seluruh dunia, Jepang, tetap tidak bisa membendung arus capital outflow, arus penguatan US dollar itu.
Jadi sama seperti di sini. Kalau saya bilang 18.000 tuh sudah berkali-kali saya ketok-ketok. Mungkin ada ribuan sekonten Anda cek. Channel saya itu 18.000. Cuman saya satu-satunya di Indonesia yang mengatakan itu. Berkali-kali saya katakan itu 18.000. Dan itu akan terjadi. Segala daya upaya yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia. Kita sudah melihat ujungnya akan jatuh ke 18.000. Sekarang bingung. Capital outflow tetap. Naikin suku bunga. Dilema. Inilah. Naikin suku bunga, usaha akan mati. Ekonomi mati. Kredit, biaya pinjamannya tinggi. Orang yang kredit-kredit itu, ya, rumah, mobil, segala macam akan pusing. Dan perusahaan-perusahaan akan kena gagal bayar. Nah, inilah masalah yang terbesar adalah gagal bayar. Inilah kebangkrutan itu mulai semua itu dari hutang. Hutanglah penyebab krisis. Dari dulu sampai detik ini penyebab krisis tidak lain adalah gagal bayar hutang. Jadi Anda siap-siap aja nanti dengar kabar. Ingat, kenapa saya katakan Oktober ini akan terjadi market crash besar. Karena Oktober ini kita tidak tahu. Tapi besok bisa saja 2-3 hari ada perusahaan besar di Amerika yang gagal bayar hutangnya. Maka berita itulah yang membuat sentimen market untuk menghancurkan pasar saham dunia. US dollar akan sangat-sangat menguat. Karena US dollar akan naik 4%, jadi 4% loh di bulan tanggal 2 November ini. Itu angka yang sangat tinggi, jangan anggap sepele ya. Sekarang ini Anda melihat bahwa masih saham naik, Dow Jones naik, Nasdaq naik karena dolar melemah ya. Mata uang Eropa naik. Itu mah sudah sering-sering kita lihat hal seperti itu kalau mau terjadi sesuatu yang besar. Bandar itu harus cuan, itu aja deh. Anda mikir sendiri deh. Kita mah dari tahun sudah berkali-kali melihat hal seperti itu. Jangan anggap ini sudah sesuatu yang sudah berbalik arah. Hanya yang bisa punya intuisi itu adalah orang yang punya jam terbang. Saya 24 tahun loh. Oke. Gagal bayar itu akan terjadi. Menyebabkan kebangkrutan ekonomi dunia, kehancuran pasar keuangan dunia. Itu pasti terjadi. Dan yang berikut adalah, Anda ini, saya kasih tahu solusi memang tidak ada lagi solusi di tempat lain. Kecuali adalah, karena tempat lain itu Anda mau bisnis, Anda mau trading saham, Anda mau itu beli kripto, apa semua Bitcoin itu yang masanya sudah pudar itu, yang itu sebenarnya scam, tipu-tipu, monkey bisnis, money game, skema ponzi yang Anda terperdaya Anda beli atau waktu awal pandemik itu sudah masanya pudar. Semuanya ini sudah trennya berbalik arah. Nah, satu jalan solusinya adalah di futures market. Karena futures market itulah sistem yang dibuat ya, untuk Anda bisa menghasilkan profit di market yang berbalik arah, menurun. Di saat kondisi ekonomi tidak pasti ini, justru Anda cuan banyak di futures market. Itu sudah pasti. Memang sistemnya begitu. Lindung nilai dari itu, Anda profit. Karena saya sudah dari tahun lalu saya di futures market. Makanya saya kasih tahu ke Anda. Saya kasih tahu ke Anda ini hal yang saya sudah berpengalaman di dunia ini dari tahun 98. Itulah peluang di futures market. Di tempat lain tidak ada. Itu mengharapkan naik ke utara, ini ke selatan. Dunia ke selatan, Anda harus ke selatan, ikut futures market itu. Nah, yang jadi masalah di sinilah, banyak yang sudah mengerti, tetapi mereka masih trading di broker-broker yang kagak jelas. Broker-broker yang tidak ada izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah di blacklist pemerintah. Karena itu broker-broker gelap, namanya doang yang asing, berbau-bau asing. Tetapi itu yang punya bisa saja orang lokal yang punya, bisa saja orang di Indonesia, Asia Tenggara ini ya, yang punya cuma pakai nama berbau asing karena orang Indonesia kan suka yang berbau asing ya. Nah,
Itu broker-broker seperti itu hanya modal website ya, modal server ya, bisa. Ini zamannya nah makanya zaman teknologi itu banyak syarat penipuan. Dari zaman saya dulu yang belum maju teknologi, itu sudah ada penipuan-penipuan seperti begini, tetapi tidak masif ya. Seperti yang masif dan terstruktur begini ya. Waduh, luar biasa begini. Ini karena sudah majunya teknologi. Dan orang-orang anak milenial, anak-anak zaman sekarang itu lebih senang dengan teknologi kayak begini. Dan mereka itulah sarang di scam. Sasaran empuk di scam. Karena sekarang apa? Kantor tidak ada. Jangan Anda percaya bahwa ini memang sudah tren teknologi baru, jadi tidak perlu kantor. Justru itulah tempat sarang penipu, scam. Kantor tidak ada. Tidak mau ikut aturan Bapepti, katanya perusahaan luar. Padahal yang punya orang sini aja, orang di Jawa Tengah atau di Surabaya atau orang di Medan ya, mungkin di Depok yang punya, tetapi namanya nama berbau asing. Pakai servernya di Singapura, di Kamboja, di Filipina, di mana segala macam. Nah, mereka mempromosi yang gencar. Masa modal 40.000, 100.000, 500.000 sudah bisa trading di futures market. Ya terserah Anda. Itulah apa cara bagaimana karena orang-orang kelas bawah ini literasi keuangannya kurang. Terpercaya dengan apalagi flexing goda naik mobil ini, padahal mobil pinjaman ya. Dari trading begini percaya. Ya, seperti sudah kejadian binomo dan lain-lain. Ya, tapi masih aja terpercaya dengan saya sudah mengatakan bahwa harus trading karena di broker izin Bapepti yang pakai aturan, kalau Anda trading di broker lokal yang terizin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi pemerintah, itu ikut aturan rule pemerintah, SOP pemerintah, semuanya jelas. Anda daftar itu pakai KTP, NPWP, semuanya jelas. Ikut aturan pemerintah dan mereka tidak bisa lari dari situ. Tetapi broker-broker yang bagi Anda mudah registrasinya, yang kagak jelas, yang di dunia antabrata, yang Anda hanya lihat bagusnya di iklan-iklan, daftar juga semua by email semuanya, tidak pernah lihat kantornya, tidak pernah berhubungan kontak langsung dengan orangnya. Nah, itu siap-siap Anda di scam. Itu aturan mereka. Mereka suka-suka mereka bikin aturan. Mau pajakin Anda 20% masuk keluar, terserah mereka. Itu aturan mereka. Anda seperti masuk ke dalam gua singa. Anda siap diterkam mereka. Kalau Anda orang trading itu mau Anda kalah menang, Anda kalah menang karena Anda yang melakukan itu biasa. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah scamnya itu terjadi adalah itu pada saat Anda trading untung profit menang, Anda tidak bisa withdraw. Jadi Anda harus ingat kata-kata saya ini. Yang saya katakan scam berulang kali itu adalah Anda tidak bisa withdraw duit Anda. Anda tidak bisa withdraw duit Anda. Kalau hanya duit kecil recehan bisa di withdraw. Tetapi pada saat duit besar Anda tidak bisa di withdraw. Itu akan terjadi di tahun ini. Tahun kekeringan likuiditas ini saya ulang-ulang saya kasih tahu Anda. Karena itu sudah terjadi dengan saya di tahun lalu. Saya coba cuma duit sedikit, saya menang banyak nggak bisa di withdraw. Teman saya baru kejadian tidak bisa di withdraw. Hanya 5.000. 4.000 ya keuntungannya dia, 4.000 US dollar. Di broker kagak jelas itu. Tidak bisa di withdraw. Dia menang waktu jatuhnya British Pound sterling jatuh ke 1.03. Dia akumulasi, dia dapatkan banyak karena pada saat itu turun tajam. Dan pada saat itu memang mungkin banyak sekali yang menikmati, banyak yang menikmati keuntungan, mereka tidak bisa withdraw. Karena saya kasih tahu Anda, broker-broker yang kagak jelas itu, ya, ini saya bisa bicara begini karena saya sudah 24 tahun. Mereka punya aturan sendiri. Mereka adalah bandarnya, Anda melawan mereka. Jadi Anda tidak boleh menang dong, Anda harus kalah. Jika Anda menang, maka mereka tidak habis duit, mereka kalah, maka mereka akan scam dan mereka blokir akun Anda. Seperti teman saya, diblokir akunnya, tidak bisa terima duit. Nah, dia baru bicara ke saya, makanya saya buat konten ini supaya kasih tahu ke Anda, karena banyak semua Anda itu trading di broker-broker kagak jelas.
yang bukan izin Bapepti. Jangan hati-hati, saya ulang-ulang kasih tahu Anda bahwa apa? Anda akan tidak bisa withdraw. Tidak bisa withdraw karena mereka sendiri kesulitan likuiditas. Mereka akan scam Anda di tahun ini. Maka Anda ingin mendapatkan sesuatu, malah Anda akan ludes habis. Karena yang sakit hati Anda adalah profit Anda tidak bisa withdraw. Jangan sampai itu terjadi dengan Anda. Nah, ini yang lain lagi seperti money game, tipu-tipu. Ya, itu sudah pasti Anda di scam. Tidak usah tanya lagi. Memang Anda sudah, itulah kebodohan Anda masuk ke mulut singa. Yang main money game, skema Ponzi, monkey business itu. Sudah pasti. Itu 1.000% pasti di scam. Nah, yang kedua ini ada kemungkinan. Tetapi kalau kondisi sentimen market, semua orang yang trading future pasti menang, maka Anda akan di scam oleh broker-broker yang tidak jelas itu, yang tidak ada izin dari Bapepti. Ini edukasi yang jujur yang saya kasih tahu, berikan kepada Anda. Semua tergantung Anda. Anda pilih mana? Pilih yang bahayakah? Atau pilih yang ikut aturan SOP pemerintah? Itu saja. Ya. Karena tahun ini adalah tahun kehancuran pasar keuangan dunia. Karena usaha besar saja akan terjadi gagal bayar karena suku bunga tinggi. Itu sudah hukumnya. Kalau suku bunga tinggi akan usaha pasti ambruk, pasti bangkrut. Pasti titik. Ya. Ulang lagi, pasti titik. Oke. Ada email saya di bawah ini. Mohon segera di email saya tentang peluang di futures market itu. Supaya Anda menang. Dan tekan loncengnya untuk notifikasi subscriber channel YouTube ini, di subscribe, tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan saya juga sertakan link broker izin Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Anda segera pindah dari broker-broker yang kagak jelas itu. Sebelum terlambat, sebelum Anda dihap oleh singa, serigala. Mumpung masih ada duitnya. Jangan sampai Anda menang, Anda tidak bisa withdraw. Seumur hidup Anda sakit hati, ditipu. Sukses untuk Anda.